awakmu iku satriya dudu, sudra durung, parya durung kono blethokan kabeh. Cuk muring-muring ya. Kono gak iso guyon matek wae kon ya. Ya, ngono ya. Oke, bismillah. Yo ana ngene-ngene barang rek iki. Saya ingin rek, nanti kita akan segera mendengarkan presentasi dari 4 orang yang kita kasih pertanyaan sederhana tadi. Baru dari situ kita bisa diskusi mengenai hal-hal yang menyangkut angkatan laut ya. Aku gak punya pengetahuan banyak, tapi pokoknya aku punya cita-cita mengenai negara maritim. Aku punya cita-cita mengenai konsep maritim di dalam pembangunan nasional. Sebelum itu ini, saya ingin buktikan kepada Anda semua bahwa kita ini bangsa yang menurut saya superpower. Bangsa yang nomor 1 di dunia. Wataknya, kecenderungannya, sregepe nyambut gawe, ubete pol. Ya. Dan ketahanan, tahan banting. Awakmu gak, wong niku sedih guyu cekikian. Wis jelas gak duwe duit, ndelok sir-siran gak oleh-oleh, guyang guyu di dalan. Anjane gendeng. Jadi saya mengenal betul rakyat Indonesia dan aku ketemu awakmu lak bendino rek ya. Di mana-mana meskipun duduk langsung awakmu teh padha karo awakmu di ndi. Ya, tadi malam di Malang. Sekarang di sini, besok pagi di lapas Lembaga Permasyarakatan Porong Sidoarjo. Kabeh anakku, kabeh dulurku, kabeh tak sayang, ngono ya. Kabeh. Tanpa kecuali. Bah agamane apa? Mas Helmi, di Al-Qur'an ada hukum yang jelas mengenai milih agama. Mana Mas Helmi? Ada satu ayat dari Allah, la ikraha fiddin. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Kita dengarkan artinya. Artinya tidak ada paksaan dalam agama, dalam menganut agama. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini untuk menjadi pengetahuan bersama, untuk bekal supaya kita tetap berada dalam situasi persatuan dan kesatuan ya. Pertama, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam urusan agama. Sak karep-karepmu. Jadi Allah Maha demokratis ya. Terus qad tabayyana rusdu minal ghayy, sudah jelas perbedaan, sudah terang benderang perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Tetapi kan untuk membedakan benar dan sesat, peteng karo padang kan butuh akal pikiran, butuh logika, butuh pembelajaran, butuh ilmu dan pengetahuan ngono ya. Jadi awakmu jangan sampai tidak berpengetahuan, tidak berilmu dan tidak belajar. Jadi jangan pernah tidak belajar karena nanti akan sampai kepada situasi-situasi yang membutuhkan pembelajaran yang baru. Makanya pengajian Ma'iyah ini namanya sinau bareng. Soalnya nek sinau ijan gurung karuan luwih cepet rek. Nek sinau barengku cepet, energinya saling bertukar dan terbukanya kecerdasan manusia akan semakin bergulir secara lebih efektif. Terus yang terakhir, barang siapa menyembah Tauhid, barang siapa ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah. Nah, Tauhid itu apa rek? Tauhid itu segala sesuatu yang dinomorsatukan oleh manusia yang bukan Allah. Ngerti ya? Mungkin harta benda, jabatan, atau apapun saja yang bukan Allah. Termasuk Nabi. Nabi tidak boleh dituhankan. Betul tidak? Sehebat apapun manusia tidak boleh dituhankan. Itu namanya Tauhid. Tauhid itu bisa manusia, bisa tokoh, bisa bidang apapun, bisa harta benda. Secara spesifik disebut oleh Rasulullah, Lata wa Uzza. Lata itu adalah orang sekarang yang dituhankan, orang yang hidup bersama kita, yang kita tuhankan. Pokoknya mesti bener gak oleh salah. Nek kene ngritik didik disikat. Gitu. Itu berarti mereka menuhankan tokohnya kan gitu. Nomor 2, Uzza itu tokoh dari masa silam. Misalnya mergo aku cinta Gajah Mada, pokoknya Gajah Mada gak oleh elek. Kudu apik terus. Aku cinta karo Gus Dur gak oleh salah.
Gus Dur mesti bener terus misalnya gitu ya. Jadi itu namanya uzza. Nah, dalam rumus Tuhan tadi pokoknya asal kamu tidak menyembah tauhid, kamu bebas milih agama apa saja. Itu kalau teori dasarnya ya. Kemudian nek praksis atau empirisnya. Saiki nek kon sepeda motormu kepreset kon tiba ono wong liwat esuk-esuk sepeda motore tiba. Kok tulungi ta gak? Langsung apa takon sik agamane apa? Langsung. Nek ono wong lesu, gurung mangan, gelandangan apa pengemis, langsung kok kaya mangan tak takon sampean muslim ta sanes. Langsung dikai. Ojo terus kok takon sampean Islam ta sanes. Islam sik NU ta Muhammadiyah. NU sik PKB ta P3. Wah, gak sido gak sido amal sampean gitu ya. Jadi kata Allah pokoknya amal soleh itu independen. Allah mengatakan barang siapa menginginkan perjumpaan barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka baginya harus melakukan amal soleh. Bayang norek kepeduk Gusti Allah itu ya apa rasane ya. Nek prasaku terus stroke kabeh. Semaput kabeh. Tapi Allah menjanjikan barang siapa ingin bertemu dengan Allah, hendaklah dia berbuat baik, berbuat soleh. Nah, berbuat soleh itu tidak pakai syarat, maka hendaklah engkau menjadi muslim dan berbuat soleh, kan tidak toh? Langsung hendaklah engkau berbuat soleh. Jadi menolong itu independen, menolong itu netral, nolong sapa ae. Wong saiki kirik kecepit kok tolong ya. Ono opot, ono cecek tibae kok tolong lak ngono ya. Ono apa? Ono ulo terus kok duduk indase. Jadi menolong itu adalah esensi agama yang tidak diperdulikan casingnya atau apa namanya brandnya atau mereknya gitu. Pokoknya berbuat baik titik. Ngono ae wis. Mulane kon sembayang ae pokoke sembayang ae wis aja atik dilambeni apa-apa. Tidak berarti kamu jadi orang alim, enggak usah sembayang tok ae wis. Gak berarti aku lak gak duwe merek ya. Aku kiai duduk gak duwe merek kiai to. Aku karo Mas Suko pinter nih kira-kira. Nek ngomong ilmu pengetahuan. Ya rada lumayan tuh aku dibanding Pak Suko ya. Nah, beliau dokter, saya bukan ya. Jadi aku gak duwe brand, gak duwe merek, gak duwe cap. Jadi aku gak ono nggone, gak duwe profesi. Nek beliau kan laksamana, aku laksamini gitu. Jadi saya itu tidak punya tempat di dunia karena dunia ini hanya membutuhkan orang-orang dengan merek yang jelas. Saya tidak punya merek. Jadi aku pokoknya bergantung sama Allah sama Rasulullah. Aku yang nyekolah anak sampai luar negeri barang. Dan ya apa caraku biaya? Aku terserah Allah. Nek Gusti Allah ngekei tak sekolah nek gak ya mandek menae. Aku yang ngono, nek aku disehatno aku sehat, nek aku dipateni aku mati. Ngono doa pokoke inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Temenan niku rek. Aja apen-apen aja mek basa-basi mergo kate sembayang gitu ya. Jadi teman sekalian, untuk itu sekarang saya ingin tanya sama Anda. Aku harus ngomong bahwa wong Jawa lho sing pinter ngono iku. Wong Jawa iku sembarang iso. Gandang pinter, nembang pinter, campur sari pinter, jazz pinter. Kiai Kanjeng ini berkali-kali membuka festival jazz di Jakarta. Padahal nek rai ini masuk rai jazz ya. Gak rodok rai Tanjung Perak lagi. Rodok rai setengah Madura, setengah Korak lah ngono ya. Sampeyan lihat aja, wis tuwek-tuwek padha karo aku. Tapi saya berjanji sama Kiai Kanjeng sejak 30 tahun yang lalu, rep pokoknya kowe tak jak main musik sampai kon gak iso main musik. Sampai kon tuwek nuthuk iki wis dreret ngono wis gak iso. Sampai ngono iku, sampai ngeter kon. Wis gak iso anu lah.
Dan alhamdulillah Allah mengabulkan Kiai Kanjeng ini sejak tahun 92, berarti wis 30 tahun ya. 30 tahun dan tidak pernah pecah, pernah membubarkan diri dengan syarat sing gak setuju datang kepada ketuanya. Akhirnya kuwabe teko berarti gak siap bubar. Jadi pernah bubar, pokoknya kita bubarkan Kiai Kanjeng. Yang tidak setuju datang ke ketua, ke Pak Toto namanya. Terus kabeh nggak situ nang Pak Toto, kula mboten setuju dibubarno. Akhirnya gak sudah bubar. Padahal masalahnya sebenarnya membutuhkan bubar. Tapi akhirnya gak bubar sampai saiki rek. Jadi Kiai Kanjeng itu sudah jajah desa Melangkori, sudah ke 26 kota-kota besar dunia. Ya. Main musik kayak gini gak usah iki 15 tahun lalu gorong kayak gini musik arek-arek. Itu aja di Mesir itu wis semaput-semaput wong. Gedung yang begitu bagus namanya Jumhuriyah, Gedung Jumhuriyah. Kita pentas di sana bersama grupnya Umi Kulsum. Saking senenge penontonnya karo panitiane, iku sampai mati listriknya. Lali nguripno terus ono sing gak krungu mergo petugas sonnya itu keliru-keliru mergo saking Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyaallah ngono kae. Terus aku ya oleh keuntungan. Kudune gak oleh ngerokok dadi oleh ngerokok di gedung itu. Dan malah satpam-satpame gedung itu minta rokok kepada kami. Untung arek-arek nggawa sangu-sangu rokok lumayan. Masih rokok ya sing murah-murah jenenge Kiai Kanjeng mosok rokok. Oke, aku njaluk untuk membuktikan bahwa Indonesia itu istimewa. Tidak hanya angkatan perangnya. Angkatan perangnya selalu menang loh. Dalam kontes-kontes dunia selalu menang loh, Rek. Kan lah maca sendiri dia. Selalu menang lomba apa saja yang kemiliteran sifatnya menang mesti Indonesia. Waktu penculikan di Afrika Barat itu kan nek gak mergo arek-arek prajurit kita yang menangani gurung karuan beres. Soalnya nek kono terlalu rasional nek kene nganggo rasa. Dadi nek tentara Amerika, Jerman kan kita hitung, wah njlimet iki nek arek-arek iki gak. Terus selak magrib rek. Ayo wis. Wis saiki wis. Wis iku apa jare iku wis matek gak masalah wis. Wong Cilali gak masih kene hati-hati meneh-meneh ya matek padha ae. Nah, orang Indonesia prajurit Indonesia itu punya mental yang berbeda dengan seluruh prajurit di seluruh dunia. Sebab kita punya kosakata misalnya nekat. Bahasa Inggrisnya nekat apa? Gak ono. Bahasa Arab gak ono. Bahasa Indonesianya aja ndak ada. Ono nekat. Bahasa Indonesia kata benda tekad, tapi nekat apa bahasa Indonesia ini? Menekat. Gak ono. Dan itu hanya orang Jawa yang seperti itu, hanya orang tradisional yang seperti itu. Maka kita ini TNI kita itu gurunya Vietnam. Oke, jadi saya ingin selalu dalam pementasan ini, dalam pertemuan kita ini menunjukkan keistimewaan Indonesia. Ini ya. Baik, biar lebih gembira sebelum kita ngundang para senator dari masyarakat Angkatan Laut, persembahan khusus dari Ibu-Ibu Angkatan Laut. Dan malam ini terima kasih JTV juga akan menyiarkan semuanya acara di Kompleks Angkatan Laut ini. Terima kasih Pak Laksamana. Gedene ombak kapal belayar tengah samudra, jiwa satria sing tertanam ing jero raga, pantas menyerang jiwa kang tulus lan wicaksana. Terdadak tanpa tantang mundur bela negara.
Sugih padha ning jero ning samudra. Ayo sedulur kabeh aja lena. Budidayake hasil samudra. Aku iki satria ning samudra. Sang satu gemi sumpah janji setia. Kami ikhlas turu ning jero dodo. Siap tempur bela negara. Siji ati, siji rasa. Bareng-bareng bela negara. Siji ati, siji rasa. Dalam iman jaya mati. Gedene ombak kapal berlayar tengah samudra. Jiwa satria sing tenanan ning jero dodo. Pantang menyerah jiwa kang luhur lan wicaksana. Katon wibawa dadi benteng negara. Kanthi bunga sumringah jiwa ning satria. Cerdas lan tepat pantang mundur bela negara. Kemari kita tinggal negara. Sugih padha ning jero ning samudra. Ayo sedulur kabeh aja lena. Budidayake hasil samudra. Aku iki satria ning samudra. Sang sambung demi sumpah janji setia. Kami ikhlas turu ning jero dodo. Siap tempur bela negara. Siji ati, siji rasa. Bareng-bareng bela negara. Siji ati, siji rasa. Dalam iman jaya mati. Siji ati, siji rasa. Bareng-bareng bela negara. Siji ati, siji rasa. Balas tembak jaya mati. Jangan lupa, Jaya Mahe, Jolos Pepa, Jaya Mahe, Jolos Pepa, Jaya Mahe. Matur nuwun Ibu. Tadi 4 kontingen yang akan diskusi simulasi, monggo maju ke depan. Tadi perwakilan dari teman-teman yang ditugaskan Mbah Nun, karena itu menjadi materi utama yang akan buat sinau bareng malam ini. Ini sudah jam 10 lebih, kira-kira jam berapa selesai? Oh, Pak Adi ngeluh upacara. Ini ngetikan Ibu wow los dol. Lose ngerti dole sih gak ngerti. Oke, sampun. Kita mulai dari masyarakat atau dari Angkatan Laut atau dari pemerintah atau dari mana Cak Nun? Umum Oke. Indonesia terakhir. Oke, Angkatan Laut terakhir. Kita minta dari masyarakat, mewakili masyarakat. Nggih, sampean Mas. Dikenali namanya dari mana, kesatuan mana sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama, saya dari Tuban, Jawa Timur.
Di Surabaya di mana, Mas? Kerja di Inggris ya, Pak. Oh, kerja di Nggih. Gresik. Oke, monggo Mas Wahyu. Kalau menurut saya rakyat itu tugasnya menjaga kerukunan antar sesama kita, bangsa Indonesia, dan menjaga kelestarian lingkungannya. Dan juga mentaati peraturan negara kita. Tuh. Mun ngoten mawon. Harusnya itu ya, oke, harus. Terus sing kudu ora apa? Sing ojo dilakoni. Dalam Sing ojo dilakoni. Sing aja dilakoni apa masyarakat? Sing ora dilakoni apa? Korupsi wong sampean rakyat gak mungkin. Nggih. Nggih. niku Pak, napa niku? Kon ditakoni godhong ya ilingo kembang, ilingo ranting, ilingo wit, ilingo wohe. Jadi ojo memperhatikan satu titik tapi selalu berpikir komprehensif, memperhatikan titik-titik yang lain gitu. Jadi iki apa ae sing kira-kira paling membahayakan masyarakat itu apa? Kira-kira apa? Niku napa? Apa rek? Terbawa arus globalisasi, Mbak. Iya. Oke, itu teoritis ya. Saiki empiris ya apa? Contohnya terbawa arus globalisasi ku ya apa? Game online. Judi Game online. Judi online ya. Ya, globalisasi itu kan bukan watak tapi apa penyebarannya. Yang disebarkan itu bisa baik bisa buruk kan itu. Nah, sing kok tunjuk judi online, judi ke online. Game online, Mbak. Game online. Nek jentik das-dasan. Eling kon das-dasan. Cek siro kan. Jentik rek. Rang dil kerang tel ngene lho. Arek saya wis gak ro ya. Wis gak ro. Oke, sing paling bahaya yang paling menyerang masyarakat terutama anak muda sekarang. Aku takon narkoba bahaya tak Kak? Seberapa mengenai Anda semua, masyarakat? Rodok nemen tak Kak? Dibanding engko sik. Saiki anu sik apa? Narkoba sik. Sejauh ini akibat-akibat buruk dari narkoba itu lebih besar daripada judi apa tidak? Ya nek cara Jawa jenenge molimo rek, molimo ya. Nah molimo itu kudu arek cilik dikandani ibune bapakne molimo ditanamkan ojo sampai nglakoni limo iki, kan kompromi. Di molimo apa sih? Maling, madon, madat, medok karo minum. Menurut Wahyu, kondisi anak muda dengan narkoba seberapa parah sekarang? Ya, Presentasinya. ya. Dibanding judi ini. Judi apa arek wong kos gak iso bayar kok. Judi apa? Tuku pulsa ya wis gak iso ya. Mboten judi, game online, mboten muni judi game. Nah, jadi game online itu bahayanya apa? Kalau misalnya anak-anak sudah kecanduan main game online sampai lupa pekerjaannya. Oke, jadi itu keasikan yang membuat lupa pada yang pokok-pokok yang penting-penting ngono ya oke. Karo nek kon terbiasa game rek, suwe-suwe kon tak kon karek cetak ngene ya. Karek muter-muter karo ngene-ngene ya. Nanti lama-lama bawah sadarmu menyangka urip iku koyo ngono. Kon ceklek oleh duit. Ceklek iso nembak ngono to. Gak ngono urip. Kon nek kepengin oleh duit ya nyambut gawe, kerja keras. Gak koyo ndek game. Jadi bahayanya game itu adalah awakmu lama-lama menyangka hidup itu seperti dalam game itu. Ngantem karek ngene ngantem kena, gitu kan. Urip gak ngono, urip gak seperti di game sama sekali. Itu bahayanya yang diperingatkan oleh Ustadz Wahyu Pratama. Oke. Tepuk tangan terus. Berikutnya tadi ada yang menambah apa tadi Mas? Yang bahaya ya Mbak ya. Menurut saya itu paham-paham radikalisme. Contohnya.
kalau contoh saya sebagai mahasiswa, alumni mahasiswa. Jadi di kalangan-kalangan mahasiswa itu saat-saat ini gencar-gencarnya organisasi-organisasi ekstremis yang berpaham kanan kiri. Jadi kalau kiri mungkin nanti penyebarannya paham-paham soal komunisme, yang kanan mungkin paham-paham soal Daulah Islamiyah, ISIS dan lain sebagainya. Jadi yang bahaya adalah paham-paham atau ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan soal pemahaman-pemahaman itu sendiri. Berarti aku termasuk. Sebab aku paham komunisme, aku paham Islam ngono iku apa? Paham dan pemahaman beda, Mbak. Menurut saya. Saya tak kandani. Paham radikal maksudmu ya apa? Jadi gini, kita akhir-akhir ini lewat media-media yang gampang banget tersebar secara masif ya, Mbak. Ya. Doktrinasi keilmuan itu kan tidak ada batasan. Ya. Lewat media. Nah, penyebaran itu bisa lewat buku-buku. Sekarang muatan ilmunya apa radikalnya yang bahaya? Muatan ilmu dan radikalisme. Kedua-duanya. Iya. Kedua-duanya. Iya, Muatan itu bagi ilmu. saya. Muatan ilmunya contohnya ya apa? Contoh, ajaran-ajaran terorisme. Itu salah satu keilmuan. Keilmuan yang diajarkan dalam penting dikon dipeksa ta alat pemaksaannya. penting karo, Mbak. Ngono ya. Nggih. Dadi nek kon dipeksa Pancasila radikal ta gak? Boten. Kok Menurut gak? saya. Apa kok gak? Karena kita sebagai warga negara Kon wajib. wong dipeksa kon kok. Loh, sholat kita juga harus dipaksa, Mbak. Sing meksa Gusti Allah sing gawe dapurmu. Loh, gak apa-apa. Nek Gusti Allah gak ono masalah. Saiki ngene ya, aku paham maksudmu. Aku gak bantah awakmu, cuman ojo gampang-gampang gawe kata-kata sing kon gak paham temenan. Radikal itu berasal dari kata radik. Radik itu bahasa Yunani artinya akar. Jadi radikal itu penting nek gak meteng bojomu. Lah nek ngene iki apa kan? Kudu radikal, ya ta gak? Contohnya sing gampang ya. Radikal itu penting. Kon subuh-subuh anak turu kudu langsung tangi wudu. Itu radikal namanya. Radikalisme itu enggak apa-apa. Yang enggak boleh adalah memaksakan suatu proses. Gitu loh. Nek awakmu radikal nek awakmu dhewe gak masalah. Aku sangat radikal kepada diri saya sendiri. Aku iso sekolah, aku gak sekolah. Radikal aku. Aku iso dadi pejabat, gak dadi pejabat. Aku iso dadi pengusaha, gak dadi pengusaha. Aku iso dadi presiden, gak dadi presiden. Aku memaksa diriku. Sing gak oleh iku meksa wong liya, ya ta gak. Maksa anakmu sembayang, maksa sembayang tapi sing nek kon maksa gak dadi kok gitu ya. Jadi radikal itu mengakar namanya, ngoyot. Artinya radikal itu sesuatu sing ya nek cara apalan iku ngelontok, ngelontok ya. Wis apal, wis ngelontok. Jadi radikal itu baik untuk hal-hal yang memang perlu radikal. Misalnya rabi iku mau. Wong arek sakmono kae kon milih sing iku. Radikal to? Kudune kok rabi papat. Ta 10 mesisan gitu ya. Rodok moderat. Gitu ya. Nek radikal yang lebih mek situ. Jadi radikal itu enggak apa-apa. Jadi jangan salah denotasi dengan konotasi, ngerti ya? Radikalisme secara denotatif itu tidak masalah asal pada tempatnya dan konteksnya benar. Ya dulu ala illatihi nek cara usul fikih gitu ya. Tapi Tapi radikal dalam arti konotatif itu sudah dipakai oleh pemerintah dan semua di dunia. Radikalisme itu maksudnya Islam ekstrim, komunis ekstrim, gitu. Padahal tidak ada yang tidak radikal. Perang itu radikal. Rusia menyerang Ukraina itu radikal, meskipun alasannya benar, tapi tetap radikal. Kamu boleh radikal asal kepada dirimu sendiri. Saya sangat kejam kepada diri saya sendiri. Jadi semua itu ada konteksnya. Radikal itu saya radikal. Maka saya sampai di sini dan keliling seperti ini selama 30 tahun lebih itu karena saya radikal kepada diri saya sendiri. Aku ini gak tahu gak juara di sekolah. Masih sampai SMA tok ya. Masih lulus itu mergo aku ini dianggap mengancam keamanan sekolah.
Jadi guru-guru itu rapat iki nyuwun sewu ainun ini diluluskan saja. Loh kenapa dari kepala sekolah? Daripada kita repot setahun lagi diluluskan saja. Jadi aku ini mergo aku radikal di sekolah. Gak ono guru keliru gak tak bantah. Langsung aku ngene. Sampean ngongkon-ngongkon kini teko jam 6 rapat sampean dari jam 7 ketut teko sekolahan. Ngapusi sampean. Iku di SMA ngono iku aku. Di SD tak uyui. Kene dikongkon teko tepat, gurune tekone telat. Aku munggah. Aku munggah bangku tak uyui bangkune. Temenan tak uyui temenan. Akhirnya wong tuaku diceluk karo kepala sekolah. Terus aku takon nang bapakku. Lah kula salah napa wong kula ngoyo? Ngoyo iku dosa ta? Dolek ana ndek Quran hadis kitab apa saja ngoyo iku gak dosa. Sing salah iku ngoyo ndek bangku sekolahan. Kadek aku dipares rek. Sebab apa ngoyo aku dipares, ngerti dipares ya. Distrap, wong ngadeg di bangku sebelah ngarep ki wong ngono. Terus tengah-tengah distrap gak oleh lungguh, aku kudu ngoyo. Lah terus ya apa? Ya ngoyo aku. Cuman gak koyok kon ngoyo di wolu-wolu ngono. Aku arek-arek nek ngoyo iku nek pipitan iki ngene, Pak. Aku gak tak pasno rek aku. Aku akurat ya gak koyok dapurmu iku nggawe angka 8. Angka 8 tuh ndak pernah berhenti tahu enggak? Ngene terus gak leren-leren. Nek 7 leren, 6 leren, 5 leren, 1 leren, 8 gak leren. Saya ngerti di judi itu. Bahkan sepak bola Indonesia dan dunia itu saya mengerti ya apa caranya judi. Ya. Anggitmu Ronaldo barang terlibat agak anggitmu. Pokoknya titane Ronaldo rambutnya nengen, iki kok rada kalah, rambutnya ngiwa menang. Akeh aku fakta-fakta ngono iku akeh nduk aku ya. Jadi misalnya sebuah kesebelasan, dua kesebelasan bertanding itu yang berunding itu iso kesebelasannya untuk supaya naik peringkat, bisa pemilik klubnya itu, bisa penjudi besar yang bayar untuk menang atau untuk kalah. Nah yang dibayar itu adalah 5 orang dari 10 orang, jadi penyerang karo gelandang. BK gak dikai, kipernya gak dikai, kipernya dikai. Sing BK itu sing apes. Gitu. Terus plus iso wasit, iso hakim garis kelepet ya. Iso ofisialnya. Jadi carane cek ro iki apa saya kudu kelebon aku kudu nglebokno iku pertanyaan pemain tuh gitu. Iki kudu nglebokno atau kudu kelebon. Nek kudu kelebon ya engko ya apa-apen meleset terus kelebon gitu. Nah, kalau informasinya enggak jelas. Nah, informasinya itu datang dari Singapura dan Hong Kong. Online ya. Engko salah satu pemain apen out ball terus saya metu di BCI rek klebono rek situ rek ngene ya. Terus mlebu terus kondonan siki preka ojo ditangkap temen kok kon sing temenan kok iya tapi meleset ngene ya. Jadi pokoknya ada perjudian dan yang dibayar itu semua gitu. Nah, jadi bal-balan itu aku gak nyurigai, aku gak ngarani rek. Pokoknya yang pasti murni itu menit ke 75 sampai 90. Menit pertama sampai 15, tapi menit ke 15 sampai ke 75 ya. Itu bahaya itu. Itu iso telepon iso ngelebokno sak karep-karepe iku tergantung bose kan gitu. Bisa aja pemiliknya itu ingin naik peringkat terus bayar musuhe. Kon klebon loro ojo siji loro ya gitu ya. Dan seterusnya. Aku ngerti ngono iku. Sampai teplek aku yang ngerti deh. Otok aku yang ngerti. Ya. Ngerti aku. Ya. Jadi itu memang sangat berbahaya karena meskipun engko nek diterusno urip ya spekulasi rek. Wong aku nyedhek arek wedok iku biyen iki ya spekulasi judi iki gelem tak gak gelem. Mbak Novia biyen aku petu ndek Senayan pentas karo Kiai Kanjeng pas buka jadi pentas puasa pas buka ndek warung tak lamar. Judi rek. Menang cacak kalah cacak ya. Kan sih tak lamar bidone aku cuh. Terus aku iki dialektika pikiran dialektika mubeng-mubeng bolak-balik. Alhamdulillah bidone.
Jadi ono zatnya dia yang nempel di saya. Terus tak olah set, gak bisa pisah deh. Wong wis nempel nek kene di dunia. Kalau zat dua makhluk Allah valensinya tertentu ya, terus dipersenyawakan oleh peristiwa meludah tadi, maka dia akan menyatu dunia akhirat. Ngono iki. Akhirnya dadi temenan. Dunia akhirat. Meneh-meneh dhek bojoku meneh. Meneh-meneh makian ya karo Novia kalau jengking itu. Ini rek ya. Gak apa ya, jadi aku ngerti maksudmu, itu radikalisme dalam konteks bahasa negara sekarang, seluruh dunia. Tapi kalau radikal dilihat secara epistemologi independen, radikal itu baik untuk hal tertentu. Ya. Masak ya radikal, mosok meneng iwak dilebokno gorengan. Lah sakno. Sakno. Wong aku karo setan radikal sampai sakno aku. Setan nggodho aku bendino. Nggodho aku gak tau kena. Suwe-suwe aku sakno dhewe saknone rek, nggodho keden gak kena-kena ngono aku. Dadi akhirnya aku Gusti Allah sambat sak enak-enake dadi setan jek enak dadi menungso. Soale nek setan gak iso berubah. Nek menungso iku mari dele iso dadi tempe lak ngono sih. Masih elek iso dadi apik, masih apik iso dadi elek. Tapi nek setan iblis gak iso berubah. Ngono iku tok sampai akhirat sampai kiamat. Dadi enak ndi? Kan dadi menungso ta dadi setan. Enak dadi menungso dadi itu aja sudah membuat saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya manusia. Bayangin nek ben aku digawe Gusti Allah dadi iblis ngono ya apa? Wah, kon gak kepethuk aku. Aku gak iso ndelok raimu ya. Ngono ya. Tepuk tangan untuk Wahyu dan temannya. Masuk ke yang kedua. Yang kedua dari pemerintah. Presiden dan kabinetnya. Presiden. Ini Mas. Oke. Presiden dan menterinya. Kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aksin dari Bojonegoro. Terkait pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Nun, saya memiliki pemahaman yang menurut saya ini benar. Jadi ketika saya menjadi presiden, apa yang harus saya lakukan? Satu, presiden itu memiliki diamanahi oleh undang-undang, oleh konstitusi, memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Dari segi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Dari segi ekonomi, pastinya presiden melalui lembaga-lembaga di bawahnya harus menjaga stabilitas ekonomi global maupun domestik. Itu dari segi ekonomi. Dari segi sosial harus menjaga kerukunan antar umat beragama dari ras-ras yang ada di Indonesia yang multikultural. Dari segi budaya, presiden harus menjaga budaya-budaya yang memang sudah menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, terkait apa yang tidak boleh dilakukan presiden, contohnya satu, yang baru-baru ini dilakukan oleh presiden adalah rencananya mau menaikkan harga BBM. Iki ora tak urusan negara liya, negaramu dhewe. Andai kata Anda jadi presiden, negara kono ben kono mikir dhewe. Mboten naikkan harga BBM kalau saya jadi presiden. Terus ketika saya menjadi presiden, saya nggak mau ikut campur politik setelahnya 2024 mungkin contohnya saya gitu. Terus selanjutnya kalau saya jadi presiden, saya nggak mau jadi boneka. Begitu. Ini pemahaman saya. Kita nuduh awakmu. Enggak. Api-api kabeh tapi abstrak. Nggih. Ya apa sing jeneng? Jadi ngene, aku takon saiki ya. Nek ana pemerintah ngundakno rego iku mergo kepingin apa mergo kepeksa? Kepeksa. Langitmu gampang lah gak ngundakno rego itu. Iku semua karena jadi ekonomi itu bukan soal kehendak, itu bukan soal selera, bukan soal hobi, tapi soal
keadaan yang mau tidak mau harus kita antisipasi berdasarkan faktanya. Jadi kepeksa toh. Nek karepku ya nek karepe presiden ya gak. Karepe kon kuwabe dikai 1 juta bendino. Sampai gendeng kan. Ya. Saya gini aja, saya akan pertanyaan saya tadi kan sangat liberal. Pokoknya tak bebas no kon mikir terus nggak kesimpulan dewi saya. Aku takon serotok spesifik ya. Negara karo pemerintah iku padha ta gak? Beda, Pak. Pemerintahan itu yang menjalankan Ya. sistem negara. Ya, terus Kalau negara itu suatu wilayah, dalam bentuk wilayah bisa, dalam bentuk berarti orang yang berkumpul. jadi menurut awakmu negara karo pemerintah beda ya. J. Maka kepala negara harus beda dengan kepala pemerintahan. Betul enggak? Seharusnya. Ya. Nah, saiki ya apa? Nggih ngoten. Loh. Sik. Kan tadi kan negara sama pemerintah itu beda. Tak contohnya Jerman itu misalnya gak ono perdana menteri, gak ono kabinet, negara tetap jalan. Misalnya anak lahir, kematian atau hal-hal yang menjadi kewajiban negara berdasarkan undang-undang itu tetap jalan masuk kalau pemerintah. Jadi kepala pemerintahan sama pemerintah sama negara itu beda, sehingga kepala negara sendiri, kepala pemerintahan sendiri. Contohnya kabeh Jerman, Inggris, Spanyol, Malaysia, Thailand itu semua beda. Jadi misalnya Malaysia itu presidennya atau kepala negaranya adalah raja, bergiliran 4 setiap 5 tahun. Terus kepala pemerintahannya perdana menteri. Demikian juga Thailand. Rojo Thailand itu duduk pemerintah, itu Rojo Thailand. Terus pemerintah itu dipimpin perdana menteri. Nah di Indonesia ya apa? Jadi satu, Mbak. Jadi bener agak menurut awakmu? Menurut saya enggak, karena ya sesuai pemahaman saya yang liar ya, Mbak ya. Kalau saya mikirnya itu presiden itu kan double kewenangan, dalam arti punya kewenangan yang absolut di negara kita gitu. Jadi ada 2 tupoksi yang seharusnya itu bisa pisahkan gitu loh. Sing ngomong kon lho ya. Nggih, kula, Mbak. Ya oke. Sik ngene. Jadi tak tambahi soal negara karo pemerintah ya. ASN itu pegawainya siapa? Negara. ASN. Jadi kalau bupati, Pemerintahan. mungkin nggak pegawai negara menjadi bawahan petugas pemerintah? Bisa saja, Mbak. Loh jarimu negara karo kan ini ASN pegawainya negara bukan ASP pegawai pemerintah. Sementara bupati, presiden, menteri itu kan apa jenenge? Pemerintahan, dalam konteks pemerintahan. Ya itu kan cuman apa jenenge di ekonomi ini outsourcing, tenaga outsourcing. Khofifah itu outsourcing 5 tahun untuk Jawa Timur gitu kan. Outsourcing, dia hanya pegawai sementara, dibayar mek 5 tahun, mari gak ono uang pensiun gitu. Ya. Nek ASN kan pegawai negara. Apa kok pegawai negara diatur karo pegawai pemerintah? Mas yo nek aku ngomong ini kabeh gak setuju wong enak-enak ngene lapo meneh kan gitu. Cuman aku takon ilmumu cek bener gitu. Bahwa Indonesia masih belum seperti yang kamu pikirkan, itulah perjuangan kita gitu. Dan kita tidak boleh radikal nek soal perjuangan. Gak ono ojo kok betot ya didik ya. Ya nek kon dandani apa tulang yang terkilir coro Jogja iku diceklek niku langsung gitu. Jadi radikal itu boleh tapi pada saat yang tepat dan konteksnya benar kan gitu. Nah, kepala rumah tangga sama kepala keluarga podo tak? Sama mungkin, Mbak. Kalau salah ngapunten kula dari keluarga. Ayo, pantes ya. Sing rabi. Nek kepala keluarga iki sapa? Bapak toh. Nek kepala rumah tangga ibu. Nah, sekarang keuangan keluarga itu duwe bapak langsung nang ibu, tandik bapak terus bagian dikekno ibu. Jaluk mbok kabeh. Nah, bener tak gak ngono iki?